Sekarang Oka lagi ada di Festival Ondel-Ondel. Nah, festival yang dirayakan setahun sekali ini patut diteruskan. Kenapa? Supaya mempertahankan budaya Betawi. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk ikuti Oka. Mas, yuk masuk mas. Ayo duluan. Festival ondel-ondel ini merupakan perlombaan ngibing ondel-ondel yang dilakukan setahun sekali, geng. Semua warga Jakarta dari utara sampai ke selatan, barat ke timur, berhak untuk ikut acara ini. Penilaian dilakukan berdasarkan seberapa bagus cara ngibing si ondel-ondel, permainan musiknya, sampai kostum ondel-ondelnya. Well, semoga acara yang seperti ini bisa tetap bertahan dan sering diadakan ya, supaya kita warga Jakarta semakin semangat dalam melestarikan budaya Betawi ini. Setuju kan, gengs? Oke, udah ikut acara festival, kayaknya gak lengkap ya kalau kita nggak tahu cara pembuatan ondel-ondelnya. Oka sekarang lagi ada di daerah Kemayoran, gengs. Mau ikut bantu bikin pembuatan ondel-ondel besar. Gengs, sekarang Oka lagi ada di tempat pembuatan ondel-ondel. Untuk proses pertamanya ini kita mencetak mukanya. Kalau dulu nih pembuatan muka ini pakai bahan kayu, tapi sekarang makin modern. Ada yang namanya bahan resin atau yang kita lebih kenal itu dengan apa bang? Fiber cair. Ya, nih lanjut dulu ya, bang. Apa lagi bang? Yaps, pembuatan wajah ondel-ondel cukup mudah, gengs. Soalnya udah ada cetakan wajahnya. Hehehe. Kalau dulu lebih sulit, karena masih menggunakan kayu, jadi harus dipahat dulu tuh. Nah, proses awal pembuatan wajah, kita harus olesi cetakan pakai bahan kimia tertentu, supaya mudah dilepas dari cetakan. Kemudian kita oles bahan resin atau fiber cairnya. Oles yang rata, gengs, supaya bentuk topengnya memiliki ketebalan yang sama. Oke, lanjut tempel menggunakan serabut. Kemudian oles lagi menggunakan fiber cairnya. Semakin banyak lapisannya, maka semakin tebal pula topengnya, gengs. Untuk membuat rangka badan ondel-ondel, diawali dengan membuat lingkaran untuk bagian bawah. Bambu ini hanya perlu diikat menggunakan tali rafia, geng. Pembuatan rangka ini butuh ketelitian. Gengs, nah ini dia nih ondel-ondelnya sudah setengah jadi. Nah, pembuatan rangka ini nih yang paling penting tuh sininya nih. Nih. Jadi supaya kalau dipakai begini tuh nyaman. Dan ini tinggal dipasang wajahnya sama dipakai baju. Malu. Udah ada rangkanya, tinggal pakai bajunya nih, geng. Karakteristik pakaian ondel-ondel biasanya identik dengan warna yang ngejreng. Penggunaan lebar bahan pakaian ondel-ondel tergantung dari seberapa besar ondel-ondel. Supaya baju ondel-ondel nggak mudah lepas, harus dijahit dulu, geng. Maklum, ketika ondel-ondel bergerak ngibing, rentan banget tuh pakaiannya lepas. Malu dong kalau sampai copot di jalan. Oke, tinggal pasang topengnya. Topeng yang terbuat dari fiber ini pastinya lebih memudahkan si pengguna ondel-ondel karena lebih ringan dibanding yang terbuat dari kayu. Jadi lebih leluasa menggerakkan ondel-ondelnya. Nah, udah cakep sih kok, udah cantik. Ya aduh. Mukanya udah kepasang, bajunya udah kepasang. Nih, kembang kelapa juga udah kepasang. Kok jalan yuk. Kan lagi di bawah orang. Mau mah diem aja di tani juga. Gengsis, ngomongin soal sejarah ondel-ondel, ternyata pada penghujung abad ke-19, ondel-ondel pernah tercatat dalam sebuah buku seorang asal Amerika bernama E.R. Sheetmore yang datang ke Batavia. Beliau melaporkan dalam bukunya Java, The Garden of the East, tentang adanya pertunjukan seni di Betawi berupa tarian-tarian di jalanan. Karena perbedaan latar budaya dan tradisi, alhasil, Sheetmore tidak menyebut secara jelas apa jenis tarian yang bermain di jalanan itu. Namun dapat diperkirakan bahwa kesenian itu adalah ondel-ondel
mengingat tarian itu bermain di jalanan. Pada zaman dahulu, ondel-ondel sempat menjadi media penolak bala. Namun ketika masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, ondel-ondel dijadikan sebagai boneka seni khas Betawi. Ondel-ondel juga menjadi seni pertunjukan rakyat yang menghibur ketika melakukan pertunjukan dengan menggoyang-goyangkan badan dan kepala yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi, ondel-ondel sudah ada sejak lama, gengs. Semoga eksistensi ondel-ondel tetap terjaga ya. Selama ini ondel-ondel kita kenal adalah berupa ogoh-ogoh yang digunakan untuk arak-arakan. Atau bisa juga dipajang pada tempat dalam event acara-acara besar di Jakarta. Nah, sekarang ada ondel-ondel yang bisa nemenin kalian tidur nih. Yap, ini dia, lampion ondel-ondel, gengs. Kreativitas warga Jakarta perlu diajuki jempol nih. Makin banyak inovasi yang dilakukan dalam membuat produk dengan maksud untuk mempertahankan budaya. Proses pembuatannya cukup mudah. Balon dililit menggunakan benang hingga padat. Kemudian keringkan, lalu bentuk karakter wajah. Ketelitian diperlukan dalam membuat wajah ondel-ondel ini, gengs. Lucu ya bentuknya ya. Nah, buat pecinta ondel-ondel yang mau bernostalgia, jangan khawatir kalian sulit menemukan ondel-ondel. Sekarang kalian bisa punya ondel-ondel sendiri di rumah, mulai dari miniatur tadi, bahkan sampai tidur pun bisa kok ditemenin sama ondel-ondel lampion ini. Gengsis, Betawi juga punya distro loh. Yang ini bukan sembarangan distro. Betawi punya distro ini dibuat atas dasar melestarikan budaya Betawi. Makanya nggak heran kalau desainnya pun ala-ala Betawi. Mulai dari gambarnya sampai konsep penulisan pada ukuran kaosnya unik, geng. Gengs, selain kaos yang udah desainnya Betawi banget nih, ada juga nih pernak-pernik yang khas Betawi. Nah, nih salah satunya adalah nih miniatur ondel-ondel. Nah, jadi ini bisa kita buat untuk pajangan di rumah. Aduh, melihat ini penasaran ya gimana sih proses pembuatannya? Penasaran nggak? Yuk, kita coba. Satu lagi nih yang identik banget sama Betawi, ondel-ondel. Yang ini bukan ondel-ondel biasa, tapi ondel-ondel dalam bentuk miniatur. Alright, gak usah nunggu lama lagi. Ayo kita bikin sekarang. Gengs, bahan pembuatan miniatur ondel-ondel dengan ondel-ondel ukuran besar jelas berbeda. Ondel-ondel miniatur ini bahan dasarnya full dari kayu. Pada tahap awal, kayu gelondongan dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Jenis kayunya adalah kayu lime. Kayu ini tidak mudah keras, sehingga mudah untuk dipahat. Kayu yang sudah dipahat kemudian diamplas, lalu keringkan supaya kadar airnya menghilang. Gengs, sekarang aku lagi ada di proses pewarnaan miniatur ondel-ondel. Nah, sebelum kita poles dengan warna-warna yang berbagai macam nih, kita pakai dulu warna dasarnya. Itu kita pakai warna putih. Supaya apa? Supaya kita gampang mengkombinasi dengan warna lain. Untuk jenis catnya ini sendiri, kita pakai apa Pak tadi Pak? Akrilik. Nah, kenapa kita pakai akrilik? Karena jenis cat akrilik itu mudah menyerap ke kayu. Ya, jadi yuk kamu lanjutin lagi. Ngecat, waduh ini. Nah, ini dia tahap finishing. Pengecatan warna. Cat yang dilakukan adalah warna cerah. Untuk ondel-ondel pria, biasanya diberi warna merah pada wajahnya. Sedangkan wanita dicat warna putih. Buat para pecinta budaya Betawi, bisa menambahkan koleksi miniatur ondel-ondel ini sebagai pajangan di dalam ruangan. Karena ukurannya yang mini, simple banget gengs, diletakkan di mana aja.